Diperkenalkan pada awal tahun 2014, dijanjikan akan datang dengan harga spesial. Direncanakan dijual bebas pada bulan April, namun baru muncul ke permukaan pada bulan Juli. Inilah ironi sang idola, Asus Zenfone 5, saudara tengah dari 3 bersaudara Zenfone terbaru. Apakah smartphone ini pantas ditunggu? Di sini dengan Muldi, dan ini adalah review dari Asus Zenfone 5. Asus Zenfone 5 direncanakan hadir dengan harga 2,1 juta, namun saya mendapatkannya dengan harga 2,6 juta. Masih masuk akal mengingat yang 2,1 juta adalah versi RAM 1 GB, sedangkan yang saya review ini adalah versi RAM 2 GB. Mempertimbangkan pernyataan dari Asus Club Indonesia, sebaiknya sobat lebih waspada dalam membeli produk ini, karena tim Sobat HP pun menemukan barang yang dimaksud di Bekasi Cyberpark. Emang dasar HP goib. Nggak ada jadi masalah, ada banyak juga jadi masalah. Tapi masalah itu ada untuk dihadapi. Asus menghadapinya dengan sangat baik. Desain dari Asus Zenfone ini terlihat sangat mewah dengan adanya dagu metaliknya. Untuk ukuran memang masuk dalam kategori phablet, cukup besar sehingga mungkin pengoperasian dengan satu tangan tidak saya rekomendasikan. Untuk desain, pada bagian depan terdapat earpiece, LED notifikasi, kamera depan dengan resolusi 2 megapiksel, logo Asus, dan 3 tombol kapasitif yaitu multitask, home, dan back. Sisi kanan terdapat tombol power dan lock dan tombol pengatur volume. Sisi kiri tidak terdapat apapun. Bagian atas terdapat 3,5 mm headset jack dan secondary microphone. Bagian bawah terdapat micro USB port dan mikrofon. Bagian belakang smartphone terdapat kamera 8 megapiksel plus LED flash, logo Asus, logo Intel, logo Zenfone, dan speaker. Dikarenakan dimensi dari Asus Zenfone 5 ini cukup besar, maka penempatan tombol menjadi lebih krusial. Posisinya sudah cukup pas dan cukup memudahkan sobat untuk mengaksesnya. Di sisi ini, saya rasa sobat tidak akan menemukan masalah. Layar yang digunakan oleh Asus Zenfone 5 adalah layar IPS dengan resolusi HD, memberikan kerapatan piksel sebesar 294 ppi, tidak sampai 300 ppi namun tetap nyaman dipandang mata. Viewing angle juga terbilang cukup baik. Melirik tabel spesifikasinya, tidak salah jikalau sobat menginginkan smartphone ini. Menggunakan prosesor Intel merupakan suatu keunikan jajaran smartphone Zenfone. Walau tertulis dual core, hasil benchmarknya masuk dalam wilayah benchmark quad core. Hal ini disebabkan arsitektur chipset Intel yang mendukung hyperthreading, yaitu di dalam setiap intinya terdapat 2 core. Sehingga sebenarnya dalam smartphone ini menjalankan dual core. 2 dikalikan 2 sama dengan... Tidak bisa! Saya tidak bisa terima pernikahan ini. Baiklah, saya akan mundur. Terima kasih. Selain itu, Asus Zenfone 5 menggunakan RAM sebesar 2 GB. Mungkin ini smartphone pertama dalam range harga segini yang membuat saya bingung bagaimana caranya menghabiskan RAM-nya. Masih sisa banyak nih sob, bisa mubazir. Multitasking bekerja dengan sangat baik, tidak ada force close atau apapun. Performa real prosesor ini ditranslate dengan baik ketika bermain game. Selama pengetesan, semua game mampu berjalan dengan baik. Seperti biasa, Asphalt 8. Modern Combat 4, Dead Trigger. Bisa dibilang smartphone ini bisa memainkan semua game yang ada di Play Store dengan baik. Aplikasi juga bisa dipindahkan ke microSD, jadi sobat tidak perlu khawatir mengenai terbatasnya ruang penyimpanan. Apakah smartphone ini panas ketika dimainkan? Cuma angkat-angkat ayam aja, nggak panas. Panas mah knalpot bajai. Nggak percaya? Coba dipegang. Untuk menemani sobat dalam menggunakan performa smartphone ini, Asus Zenfone 5 menggunakan baterai dengan kapasitas 2110 mAh. Performa baterai dapat bertahan selama 7,5 jam dalam pemakaian standar. Kalau menurut saya agak kurang sih,
tapi masih dalam kategori bisa dimaafkan lah. Untuk sensor, Asus Zenfone 5 memiliki kelengkapan yang terbilang lumayan. Adanya sensor magnetik menambah fitur yang bisa dijalankan di smartphone ini. Untuk sobat yang sering berpetualang, kompas dapat berjalan dengan baik di smartphone ini. Pada bagian software, Asus Zenfone 5 menggunakan user interface khas Asus yang diberi nama Zen UI. Secara keseluruhan, saya sangat suka dengan desain UI ini. Tampak bersih, ditambah beberapa widget transparan yang cukup keren. Performanya juga cukup bagus. Sobat tidak akan menemui adanya lag atau apapun. Asus Zenfone 5 menggunakan kamera dengan resolusi 8 megapiksel autofocus dilengkapi dengan LED flash. Untuk hasilnya bisa sobat nilai sendiri. Ada cukup banyak opsi yang ditawarkan Asus Zenfone 5 seperti auto, mengaktifkan turbo agar dapat menangkap gambar jadi lebih cepat, ada burst shot, time rewind untuk menangkap gambar bahkan saat sobat belum menekan tombol shutter. Sangat cocok untuk benda bergerak dan untuk menangkap momen yang sulit untuk ditangkap. HDR untuk kondisi backlight, panorama, night untuk kondisi kurang cahaya, selfie, miniatur untuk memberikan efek blur di area yang diinginkan, GIF animation untuk menghasilkan foto animasi, depth of field untuk memberikan efek blur pada background seperti kamera SLR, beautification agar makin terlihat cantik, dan fitur utama dari kamera ini adalah ini, low light. Dengan teknologi yang dinamakan Pixel Master, Asus mengklaim sobat tetap bisa mengambil gambar yang bagus walau dalam kondisi kurang cahaya. Namun ada yang dikorbankan di sini, yaitu resolusi. Resolusi dari gambar turun menjadi 2 megapiksel. Untuk hasilnya bisa sobat nilai sendiri. Di sisi perekaman video, Asus Zenfone mampu merekam hingga kualitas Full HD. Hasilnya bisa sobat lihat. Asus Zenfone 5 juga memiliki Electronic Image Stabilizer yang memiliki fungsi agar gambar yang dihasilkan tidak bergoyang-goyang, namun resolusi menjadi turun ke HD 720p. Selain itu, Asus mampu menangkap low light video. Namun kembali, resolusi turun menjadi HD 720p. Apa sayang? Apa? Hah? Kakak mau ngapain? Hati-hati jatuh sayang. Ini di sini dong, Onde. Ah, Ini di sini. di belakang ya nanti ya. Itu tuh dijajak dulu. Kesimpulannya adalah Asus Zenfone 5 dapat dikatakan komplit, memiliki semua fitur yang dibutuhkan agar menjadi smartphone yang baik. Titik lemah dari smartphone ini bisa dibilang tidak ada, walau hanya sistem penjualannya saja yang menurut saya yang menjadi masalah. Sangat disayangkan menurut saya, Asus Indonesia tidak mampu memaksimalkan momentum yang baik ini. Terlepas dari itu semua, kami merekomendasikan produk ini untuk menemani sobat. Walau untuk masalah baterai, mungkin sobat dapat mengaktifkan power saving agar smartphone ini mampu menemani aktivitas sobat. Sekian video review kali ini. Masih banyak video review lainnya ke depan. Ini adalah smartphone pilihan sobat yang terpilih untuk di-review. Masih ada yang lain lagi yang bikin kepo? Beritahu kami via Twitter ke @sobathp disertai hashtag #request. Kami akan usahakan smartphone terpilih untuk di-review. Jangan yang mahal-mahal ya sob. Di sini dengan Moldi kita bertemu di video perbandingan antara Moto G dengan Zenfone 5. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Moldi out. Tidak bisa. Ini kecurangan. Jangan bercanda ya. Jangan tersinggung loh.